Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pejuang perang. Pejuang perang luar biasa. Dinas Pertanian Provinsi Banten sudah tiba di lokasi pertama, akan dipandu oleh Pak Ketua Presidium Kusnul Sandi menyampaikan sesuatu sebelum kita memulai simbolis penanaman porang. Kita minta support Pak Kadis kepada kiai, santri-santri dan masyarakat. Ini kampung Kopo 1, Kopo 2 dan kecamatannya Lewi Damar dan Kabupaten Lebak. Ini Pak Kadis, kehadiran Pak Kadis sangat berarti bagi kami FSWP dan para santri di pondok ini. Mudah-mudahan kalian Bapak bisa memberikan arahan, support dan semangat bagi anak-anak santri yang betul-betul mereka fokus belajar untuk ilmu, belajar kehidupan. Bukan hanya belajar kitab, tapi belajar kehidupan. Ini kehidupan. Terima kasih Pak Kadis. Minta sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih ini Pak Sul Effendi, Ponpes, pimpinan Ponpes, Sultan Salidi, Sulhas, juga Pak Ustadz Uung, juga Pak Rubama, juga hasil juga Babi Desa, ini para santri yang saya banggakan di tengah-tengah kita berbagai tadi agenda. Segera nanti sore akan menghadap Pak Gubernur, nanti siang juga ada acara juga di kantor mulai peletakan percepatan juga pembangunan pertanian. Pada siang hari ini ya alhamdulillah saya ditakdirkan bisa singgah di sini. Ini juga kampung kokolot saya di sini Pak. Dulu di desa di Parahyang, oh itu tahun 1800 Pak. Tahun 1900 sekian dulu. Saya dulu di orang tua di sini, orang tua tingkatan uyut yang kelima Pak. Saya turunan yang ke-6 dari mulai Agus Barang, Agus Madeyi, Agus Hasan, Agus Ibrahim, Agus Matilaga ke saya. Ini mungkin juga saya harus singgah di sini karena bagaimanapun juga ada program utama kita adalah program pemberdayaan. Bagaimana program pemberdayaan pesantren tadi yang dikatakan Pak Kiai Sulaiman Effendi, bagaimanakah kita seorang santri bisa diberdayakan dengan kekuatan alam yang dimilikinya. Ini Sulhas ini posisinya luar biasa. Kemarin dicandai nih Pak Kiai oleh Pak Ustadz Sulaiman. Pak Kadis itu Sulhas dengan saya sama lahirnya katanya. Tapi Sulhas kenapa belum cepat naik? Saya bilang karena Bapak dekat dengan stasiun. Apakah seperti itu? Tidak juga. Kita prinsipnya yang paling utama Pak, yang berangkat pertama belum tentu sampai duluan Pak. Yang berangkat belakang belum tentu kita ketinggalan. Nah Sulhas yang ada di Lewi Damar, jangan dilihat Lewi Damarnya, tidak. Tapi Lewi Damar akan memberikan magnet nih, kita magnet apa? Kita ibadah kita, bagaimanakah pemberdayaan santri untuk kemakmuran umat. Saya yakinnya porang salah satu Pak, bukan satu ya, porang salah satu alat untuk perjuangan menuju kepada kesejahteraan umat. Karena kalau kita berbicara porang, ini proses ikutan porang luar biasa. Sebuah komoditi akan hebat manakala dia punya manfaat yang hebat juga. Ternyata porang bagian yang hebat juga. Selain juga yang dikejar oleh manusia, kan sekarang orang ingin hidup sehat. Hidup sehat karena sekarang zaman sudah berubah sekali, penyakit di mana-mana. Sama juga kita sekarang berhadapan dengan COVID yang belum tuntas. Juga kita berhadapan dengan penyakit degeneratif yang namanya kencing manis lah apa dan sebagainya. Ternyata juga kencing manis yang pembunuh kedua setelah jantung. Nah sekarang orang ingin bisa sembuh kencing manis, ternyata tidak ada obatnya, hanya bisa dengan dikurangi. Ternyata Pak, orang kencing manis nggak boleh makan nasi karena nasi mengandung glukosa. Nah sekarang porang ini hebatnya bisa dibentuk diolah menjadi nasi non glukosa. Makanya harganya pun juga Pak, 1 kilo itu bisa di atas 200.000 rupiah.
Belum kita untuk alat kecantikan banyak lagi Pak. Untuk juga alat lem kapal luar biasa. Dan harganya pun juga luar biasa. Itu salah satu motivasi, wajar Pak. Secara ekonomi manusia boleh punya motivasi ekonomi, tapi yang tak boleh kita gadaikan adalah motivasi tauhidnya kita pegang itu merupakan harga akhirat ya Pak Kiai ya. Makanya kita yakin dan saya yakin inilah sebuah motif ekonomi untuk menuju kemaslahatan umat. Lagi-lagi bagaimana kita lahan yang begitu luas di Lewi Damar, iklimnya luar biasa. Jalannya sudah hebat, jangan dilihat Lewi Damar ya Pak. Jangan dilihat berapa kilometer, tapi berapa sih dari Lewi Damar ke Serang? Saya tadi hanya 1 jam lewat 10 menit. Ini dekat, jangan lihat oh Lewi Damar, ternyata dekat Pak, tidak mencapai 2 jam. Saya menghitung hanya 1 jam 10 menit, nggak pakai patwal. Kalau pakai patwal mungkin bisa 3/4 jam nyampe. Apa maknanya Banten di bawah pimpinan Pak Gubernur Pak Wahid Halim bahwa infrastruktur jalan sudah banyak sekali berubah, dan kita buktikan kita sekarang menuju ke Lewi Damar, ke Ponpes Sulhas yang berdekatan dengan Baduy, jalannya luar biasa, menandakan bahwa akses ekonomi, aksesibilitas yang dibangun oleh Pak Gubernur kita sudah menjangkau pada daerah yang paling ujung sekalipun. Dan insya Allah Porang ini berada pada jalur sutra ekonomi yang begitu hebat. Ini Pak Kiai, kita bismillah, saya yakin dan saya yakinnya Allah akan terus bersama kita, membimbing kita, yakin Allah meridhoi usaha kita karena niat pun kita satu, niat kita ibadah memakmurkan umat. Yakin saya kira itu jalan kita yang tempuh sudah jalan yang benar. Insya Allah juga dengan FSPP perjuangannya kita hari ini kita akan memulai sebanten sekitar 8 hektar. Tahun depan bisa menjadi mungkin 30-40 hektar. Tahun depannya bisa berlipat-lipat. Nah sekarang upaya kita luar biasa dan FSPP juga diisi oleh orang-orang yang hebat. Tahun ini pendekatan adalah pendekatan kita benih. Ditanam sekarang, panen nanti benih bulan Juni Juli, ambil kita porangnya, umbinya kita biarkan. Kita November tahun depan tanam kembali, bisa berlipat-lipat, umbi akan semakin besar lagi, harganya akan semakin hebat. Karena filosofi porang ini mungkin Pak Kiai bisa lebih memaknai, ada filosofi itu dia bisa tidur tapi bukan mati. Dorman dia istirahat, tapi hebatnya porang dia tidur tapi membesar. Ini hebatnya Pak. Dia masa kita dorman ya, misal panen di bulan Juni Juli kan diambil porangnya, dia layu, bukan mati tapi hebat ini si umbinya berkembang. Nah kata kita ambil untuk kalau minggu tahun depan umbinya bisa 2 kali lipat dan seterusnya. Harga umbinya situasi normal sekarang berapa? 12.000 dan bahkan bisa lebih. Dan kita harga katak situasi normal 60.000, sekarang bisa 240.000. Harganya pun juga luar biasa, insya Allah, karena porang hampir seluruh dunia nih, porang sedang dicari, orang mencari bahan yang terbaik, bahan yang sehat, dan juga kuncinya kita akan mampu menampilkan bahan yang betul-betul halal dan thayyibah, atau kami di teman-teman bidang peternakan akan mampu menampilkan porang yang asuh, aman, sehat, utuh, halal. Amin. Kita aman, utuh, porang tidak berubah bentuk, utuhnya itu tidak ada campuran. Kita sehat bisa dimakan dengan, dan tentu kita akhirnya aman dan halal. Insya Allah kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah saya yakinnya dengan cara seperti ini kita akan mampu menghasilkan generasi yang kuat. Apa yang disabdakan oleh Rasul, beliau ingin Rasul kita selaku umat menghasilkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat diawali oleh makanan yang sehat. Nah hari ini kita memulai dan seterusnya kita akan menuju melahirkan generasi yang kuat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf saya agak sedikit terlambat. Dan juga saya dalam 3 ini agenda hari ini, insya Allah bisa saya lalui dengan titik pada siang ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah Bapak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita punya prinsip di pondok, likulli harakatin darajatun. Setiap langkah itu akan meningkatkan derajat kehidupan kita insyaallah.
Yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada Bapak. Saya tadi apa pesimis, Bapak tadi pagi-pagi katanya kata Pak Marin menghadap gubernur. Oh, saya bilang jangan-jangan nggak bisa ke sini nih. Tapi alhamdulillah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas untuk memajukan umat, memajukan pondok, terutama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Sebanten. Mudah-mudahan kami ini bagian dari ujung selatan dari Baduy ini, mudah-mudahan juga ikut membantu atau ikut membangun masyarakat Banten ini, terutama di bidang porang. Dan insya Allah kami dengan santri, baik putra dan putri, kami siap untuk bertani dengan baik, mudah-mudahan menjadikan generasi yang baik, generasi yang kuat seperti Bapak sampaikan. Saya kira itu, terima kasih saya, dan mohon kepada Bapak untuk memberikan contoh kepada kami untuk menanam secara simbolik, dan setelah ini baru kita ke rumah karena ini sudah siang Bapak capek. Insya Allah ada santapan jasmani buat kita semuanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 1,5 hektar belum lunas, 10 hektar semuanya. Baik. Tanam porang ini lahan sudah harus siap, ya. Artinya siap di sini sudah diolah, kemudian sudah diberi pupuk kandang nanti. Ya, karena pupuknya tidak usah pakai pupuk kimia, jadi kita pupuk kandang saja ya. Kenapa? Karena ini punya nilai ekspor, dan ekspor itu kualitasnya harus bagus. Nah, kualitas yang bagus itu tanpa pupuk kimia. Kemudian jarak tanam ini kurang lebih 40-60 Pak ya. Nah, untuk jarak tanam ini terserah kita, dan tergantung besarnya umbi. Kalau untuk katak ini bisa dari 25 ke 25, 25 ke 50, 30 ke 30, di Pak Usul kemarin 30 ya, kali 30. Itu silahkan. Tapi kalau umbinya besar, itu jarak tanamnya lebih jarang lagi. Bisa 45 kali 60, bisa 45 kali 90, tergantung umbi ya. Nah, ini katak ini kita udah cukup. Nah, cara penanamannya bakal tunas itu di atas Pak, harus di atas ya. Kalau terbalik nanti ini akan nambah tunasnya. Nah, silahkan, ini pupuknya masih di perjalanan, jadi nanti bisa diurus saja. Silahkan. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Sudah laba lah 10 cm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan subur, tumbuh berkah. Amin. Lihat dari persyaratan teknis ini sangat cocok sekali. Subur, Pak. Subur ini kita ya, ini sekalipun tanahnya karena kita solumnya masih bagus. Karena lahan tidak terbuka total. Iya. Oke. Siap. Ya. Ini yang sudah diano, yang belum nanti terus nanti ke sana semuanya. Ya, Ustadz atau orang yang rajin tanam tandain apa bagus. Dan PR buat santri diamati ya, setiap minggu diamati nanti. Ya. Nanti pada bulan atau pada umur berapa ini tumbuh ini batangnya? Nanti. Biar jadi pelajaran biologi. Ya, Bagian dari pelajaran biologi. Ini yang sudah ya, ini yang belum ke sana. Santri bisa dari sini ke sana. Masuk ke sini. Kalau pelajaran biologi jangan pakai nasi saja. Jadi guru biologi jangan pakai dasi, Pak Kiai. Pak Kiai. Guru biologi jangan pakai dasi, pakai sepatu bot, pakai pacul, topinya kayak gini. Jangan pakai dasi, jangan megang pulpen, jangan pegang tanah. Guru biologi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini tepat pada tanggal 1 ya, 1 Oktober 2020 kita semua sudah memulai menanam, dan ini adalah gerakan ketahanan pangan yang disampaikan oleh Pak Gubernur diwakili oleh Kepala Dinas. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama, nanti akan dipimpin oleh Pak Ketua Presidium. Kita sedang berdoa dan meminta kepada Allah bahwa inilah yang sebenarnya ajaran Islam untuk selalu menanam. Dan insya Allah Dinas Pertanian Provinsi Banten, kemudian UPZ ya, ASN Provinsi Banten, kemudian jelas Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Provinsi Banten dengan gegap gempita kita mensosialisasikan program ini ke seluruh wilayah, terutama di pesan-pesan yang sudah siap menanam. Oleh karena itu, mari kita berdoa sama-sama. Sejenak kita berdiri, para santri. Ya, tadi sudah kita mulai tanam, diawali dengan bismillah oleh Pak Kepala Dinas, dan mudah-mudahan
atas pimpinan doa Pak Kiai Haji Sulam Effendi selaku Ketua Presidium. Ini adalah bukti Pak Kiai di tahun ini di akhir masa Ketua Presidium tugas ke depan ini akan menjadi estafet perjuangan masih panjang insyaallah. Pada beliau disilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا للعمل بما فيها صلاح الإسلام والمسلمين ووفقنا للعمل بما فيها صلاح الإسلام والمسلمين ووفق لنا فيما صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اقضي حوائجنا يا الله اللهم اقضي حوائجنا يا الله اللهم اقضي حوائجنا يا الله وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, secara formal prosesi tanam porang secara simbolis dari Provinsi Banten usai sudah. Pada para pihak yang telah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih dan terutama pada Pak Kepala Dinas. Atur nuhun, ini adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap pesantren dan bahwa para santri ke depan tidak menjadi para santri yang diam, tapi tadi yang Pak Ketua kembali ke kebun, kembali menanam dan memulai investasi jangka panjang. Mungkin ada yang perlu disampaikan kembali buat para santri khususnya. Cukup baik. Alhamdulillah, barakallah, naktatim bilhamdulillah. Kapan bro? Minta foto bareng dulu. Minta foto bareng dulu. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد ساكب أشكو